Halo sobat, kembali lagi bersama Fakta Hewan. Banyak hewan buas yang membahayakan keselamatan kita jika bertemu di alam liar. Dari data statistik, jumlah korban yang jatuh akibat hewan buas sangat mencengangkan. Hiu menyebabkan 6 orang mati setiap tahunnya, serigala bertanggung jawab atas 10 kematian orang per tahun, singa membunuh 22 orang per tahun, gajah yang terkenal dengan kepintarannya menyebabkan nyawa 500 orang per tahun melayang. Jumlah korban akibat kuda Nil juga menyamai gajah. Sementara buaya memiliki angka yang lebih menyeramkan, dia bertanggung jawab lebih dari 1.000 kematian manusia per tahun. Dan juaranya adalah ular yang menyebabkan 100.000 orang meninggal karena gigitannya. Untuk menghadapi situasi ini, lihat terus ya di video 13 cara bertahan hidup saat bertemu hewan buas. Jaga-jaga jika kamu tiba-tiba bertemu dengan mereka. Nomor 13. Gorila. Gorila disebut raja hutan bukan tanpa sebab, dia adalah pemimpin yang melindungi keluarga dan wilayahnya. Mereka tidak akan menyerangmu jika kamu bertindak sopan. Duduklah supaya terlihat kecil, jangan sampai tinggimu melampaui gorila. Cobalah untuk berbisik dan hindari kontak mata. Jika gorila menyerang, cobalah menjadi bola. Gorila adalah hewan yang sombong. Mereka tidak akan menyerang hewan yang lemah dan tidak bisa melawan. Nomor 12. Ular. Kebanyakan ular tidak beracun dan tidak berbahaya. 80% orang yang digigit ular terjadi karena mereka berusaha menangkap reptil ini. Jika kamu menyadari ada ular yang mengikutimu, injak kakimu, getarannya akan membuat ular bingung dan membuatnya pergi. Diamlah dan jangan menarik perhatian, ular akan menganggapmu pohon, karena mereka memiliki penglihatan yang buruk. Kalau kamu digigit, jangan menyedot racun dari area yang terluka seperti dalam film-film. Lebih baik cuci dengan air mengalir, gunakan turniket untuk menahan laju aliran darah dan segera mencari bantuan medis. Nomor 11. Kuda Nil. Kuda Nil mungkin tampak lucu, tapi gambaran itu menyesatkan. Kuda Nil adalah hewan berbahaya. Walau tubuhnya berat, kuda Nil dapat lari dengan kecepatan 30 km per jam. Mereka tidak memiliki karakter yang baik dan gampang marah. Jika cuaca panas, jangan coba-coba masuk ke semak-semak, karena selama musim kemarau, kuda Nil justru suka berada di semak-semak atau rerumputan yang tinggi. Supaya kuda Nil meninggalkanmu, segeralah memanjat pohon, batu atau bukit yang curam. Tunggulah di sana sampai kuda Nil meninggalkanmu. Nomor 10. Hiu. Berita baiknya adalah 150 dari jenis ikan hiu, hanya 20 yang suka menyerang manusia. Kebanyakan dari mereka tidak menganggap kita sebagai makanan. Jadi jika kita tidak memiliki rasa yang cukup lezat bagi ikan hiu, kenapa kita diserang? Ini bisa jadi karena kita dianggap ancaman. Berita buruknya adalah, akan susah bagi kita melepaskan diri dari hiu. Supaya hiu tidak tertarik pada kita, jangan sampai kita berdarah atau mengeluarkan urin. Ikan hiu dapat mencium kedua hal ini dari jarak beberapa mil. Jika kamu bertemu hiu berhadap-hadapan, jangan membelakangi ikan hiu. Serta jangan melarikan diri karena panik, karena kamu malah akan dianggap sebagai mangsa oleh hiu. Bergeraklah perlahan untuk menjauh. Jika kamu tertangkap, seranglah mata atau insang hiu. Dua bagian tubuh ikan hiu ini adalah zona yang paling sensitif. Nomor 9. Kanguru. Mengejutkan bukan? Ya, ternyata kanguru bisa menjadi ancaman bagi manusia. Hal ini hanya terjadi jika kamu masuk ke wilayahnya dan kanguru merasakan bahaya atas hal tersebut. Untuk menghindari serangan, lakukan hal ini. Batuk. Batuklah pendek-pendek, karena kanguru akan mengira kamu penyakitan sehingga dia tidak akan menyerangmu. Pelan-pelan mundur ke belakang, sehingga kamu akan terlihat semakin mengecil di mata kanguru dan tidak berbahaya baginya. Jangan berbalik kemudian lari, hal ini hanya akan memprovokasi kanguru, karena dia bisa melompat dengan sempurna.
dalam sekejap dia bisa menangkap kamu. Nomor 8. Lebah. Lebah sangat melindungi sarangnya. Mereka bisa menggigit walaupun kamu sekedar lewat. Warna gelap akan memancing perhatian lebah. Itulah kenapa kalau kamu memakai kaos hitam, peluang digigit lebah menjadi sangat besar. Jika di dekat sarang lebah atau ada lebah yang mengikutimu, sembunyilah di tempat gelap, kurangnya cahaya akan membuat lebah kehilangan jejak. Nomor 7. Singa. Jika kamu bertemu singa, pertahankan kontak mata. Jangan sekali-kali membelakangi dan mengalihkan pandangan, karena itu akan memberikan waktu bagi sang predator untuk menyerang. Cobalah untuk terlihat lebih besar. Untuk menciptakan kesan itu, angkatlah tangan. Hal ini akan membuat singa merasa kamu adalah ancaman sehingga dia akan menghindarinya. Berbicaralah pada singa dengan suara yang keras dan percaya diri, buat suara dan gerakan tangan. Perilaku seperti ini akan membuat singa tidak menganggap kamu mangsa, dan membuatnya jengkel, sehingga dia akan meninggalkanmu. Nomor 6. Badak. Badak memiliki penglihatan yang buruk, itu sebabnya mudah untuk menakut-nakuti mereka dan memprovokasi mereka untuk menyerang. Kecepatan berlari badak 37 mil per jam atau 60 km per jam. Sehingga sangat sulit jika kita adu lari dengan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari badak adalah bersembunyi di balik pohon, itu adalah penghalang besar bagi badak. Lagi pula, badak tidak akan sampai mengikutimu sampai ke semak-semak atau rumput yang tinggi. Nomor 5. Banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang agresif, yang kadang hanya bisa ditaklukkan oleh olahragawan rodeo terhebat. Banyak yang salah kaprah mengenai perilaku banteng, dia agresif terhadap gerakan dan bukannya bendera warna merah. Gunakan topi, kaos atau apapun sebagai umpan dan lambaikanlah pada banteng. Ketika banteng sudah berada pada jarak dekat, lemparkanlah barang itu sejauh mungkin dan banteng pasti akan mengubah arah dan mengejar benda itu. Nomor 4. Ubur-ubur. Sengatan ubur-ubur akan meninggalkan rasa sakit yang mengganggu dan bertahan lama. Ada beberapa orang yang percaya bahwa mengencingi area yang terluka bisa mengurangi rasa sakit. Itu salah besar. Segera sesudah tersengat segera basuh dengan air garam, bukan dengan air murni karena bisa memperburuk keadaan. Setelah itu gunakan pinset untuk mengambil bagian ubur-ubur yang tersisa. Jika kamu punya salep antihistamin, gunakan pada area yang terluka. Nomor 3. Gajah. Gajah adalah hewan yang pintar dan cukup ramah. Tetapi mereka juga dikenal suka menyerang orang, terutama ibu gajah yang beranggapan kamu berbahaya bagi keselamatan bayinya. Jika kamu bertemu gajah, perhatikan bahasa tubuhnya. Jika belalainya melengkung ke dalam, juga telinganya ditarik ke belakang, berarti dia punya niat menghancurkan kamu. Jika gajah mendekat, jangan lari, carilah penghalang antara kamu dan gajah, misalnya batu atau pohon. Nomor 2. Buaya. Rahang buaya adalah rahang hewan terkuat di dunia. Jadi membebaskan diri jika sudah terkunci rahang buaya, sangatlah sulit. Jika kamu tertangkap, pukullah bagian mata dan tenggorokan, bagian ini adalah organ sensitif. Satu lagi, kalau kamu melihat buaya sedang berenang, jangan membuat cipratan, jangan berteriak karena itu akan menarik perhatiannya. Cobalah untuk setenang mungkin dan segera menjauh. Nomor 1. Beruang. Beruang jarang menyerang orang, tapi jika kamu berada di waktu dan tempat yang salah, kesialan bisa menimpa. Perlu diketahui beberapa aturan jika bertemu beruang. Pertama, jangan lari. Jika lari, kamu akan terlihat sebagai mangsa. Lagi pula beruang bisa berlari dengan kecepatan 48 km per jam. Jatuhkan diri ke tanah dan bentuk badan seperti bola, gunakan tangan untuk melindungi lehermu. Berpura-pura mati, hingga kamu tidak lagi dianggap sebagai ancaman.
Mungkin beruang akan menendangmu sebentar, tapi jangan panik. Tetap berpura-pura mati bahkan sampai dia meninggalkanmu sendirian, karena beruang biasanya masih memperhatikan mangsanya dari kejauhan. Nah, itulah video 13 cara bertahan hidup saat bertemu hewan buas versi Fakta Hewan. Kita sih berharap semoga jangan sampai bertemu dengan mereka ya. Apakah kalian pernah bertemu salah satunya? Apa yang kalian lakukan? Silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.